Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Latifah Soleha. Saya jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi dan bisnis Islam. Prinsip-prinsip etika bisnis. Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Merupakan cabang ilmu filsafat, mempelajari perilaku moral dan immoral, membuat pertimbangan matang yang patut dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau kelompok tertentu. Etika berasal dari kata Yunani ertos. Bentuk jamaknya ta eta berarti adat istiadat. Berarti etika berhubungan dengan kebaikan hidup, kebiasaan atau karakter baik terhadap seseorang, masyarakat, atau terhadap kelompok masyarakat. Moral berasal dari kata Yunani mores, berarti kebiasaan atau cara hidup. Moral menunjukkan tindakan seseorang adalah benar atau salah. Tujuan etika. Etika bisnis dapat dilaksanakan dalam 3 tahapan, tahap makro, tahap meso, dan tahap mikro. Yang pertama, tahap makro. Etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi total. Yang kedua, tahap meso atau tahap menengah. Etika bisnis mempelajari persoalan etika dalam organisasi. Yang ketiga, tahap mikro. Memusatkan perhatiannya pada persoalan individual sehubungan dengan aktivitas ekonomi atau bisnis. 1. Prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tuntunan hati nuraninya. Kesadarannya sendiri mengenai sesuatu kebaikan untuk diberikan kepada orang lain. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam setiap tindakan atau ikatan bisnis merupakan keutamaan. 3. Prinsip keadilan. Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktek keutamaan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Kegiatan bisnis perlu isnis atau perusahaan memberikan keadaan saling menguntungkan kepada keterlibatan setiap pihak dalam bisnis. Perhatian pada stakeholder. Stakeholder merupakan kelompok gabungan antara internal dan eksternal. Dasar dan falsafah etika bisnis. Islam meletakkan dasar kebenarannya dalam Al-Quran, sedangkan falsafah Barat dasarnya adalah akal. Akhlak yang baik dalam bisnis Islam. 1. Kejujuran. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. 3. Sifat toleran. Aktivitas bisnis yang terlarang dalam syariah. Menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam. Menghindari cara memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal. Etika pemasaran dalam Islam. Dalam konteks etika pemasaran yang bernuansa Islami, dapat dicari pertimbangan dalam Al-Quran. Dalam konteks etika pemasaran yang bernuansa Islami, dapat dicari pertimbangan dalam Al-Quran. Perbedaan etika bisnis Islam dan Barat. Etika Islam bersumber dari prinsip keagamaan atau dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan Barat, moral, bernuansa pemikiran filsafat sangat kental. Perspektif etika bisnis dalam ajaran sudut pandang Islam dan Barat etika profesi. Aspek etika berbisnis dalam Islam. Yang pertama, kesatuan. Kedua, keseimbangan. Ketiga, kehendak bebas atau free will. Yang keempat, kebenaran atau kebajikan dan kejujuran. Aspek etika bisnis dalam ajaran Barat. Yang pertama, teori etika egois. 2. Teori kultural relatif. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan
untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban kepada masyarakat. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Tanggung jawab sosial adalah suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. A. Tanggung jawab kepada pelanggan. Tanggung jawab kepada pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab etika memproduksi dan menjual produk. Cara menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan dapat dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, ciptakan kode etik. Yang kedua, memantau semua keluhan. Yang ketiga, umpan balik pelanggan. B. Tanggung jawab kepada karyawan. Yang pertama, rasa aman para karyawan. Yang kedua, perlakuan layak oleh karyawan lain. Konflik dengan pemberhentian karyawan. Yang pertama, PHK. Yang kedua, solusi terbaik adalah dengan menyalurkan karyawan yang di PHK pada pekerjaan lain dalam perusahaan atau grup perusahaan. Tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemilik atau pemegang saham. 8. Etika bisnis syariah yang wajib diketahui. 8. Etika bisnis syariah yang wajib diperhatikan dan diterapkan dalam menjalankan seluruh kegiatan bisnis, yaitu: yang pertama, tauhid. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, kebebasan berkehendak. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, didasari niat baik. Produksi dalam Islam. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rob dari alam semesta. Ikrar akan keyakinan ini menjadi pembuka kitab suci umat Islam. Konsep kewirausahaan dalam Islam. Menurut para ahli, kewirausahaan didefinisikan suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga produk, tujuan, siasat, kiat proses, dan hasil bisnis. Dalam konsep Islam, kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan harus memiliki beberapa poin penting, yaitu yang pertama, mencapai target hasil, profit materi, dan benefit non-materi. Yang kedua, menegakkan keadilan dan kejujuran. Yang ketiga, ihsan dan jihad dalam bekerja. 4. Prinsip kehati-hatian. Fungsi dan peran wirausaha. Fungsi wirausaha untuk diri sendiri. Seorang muslim secara syar'i sangat dituntut untuk bekerja dan berusaha karena memiliki banyak alasan dan sebab. Fungsi wirausaha untuk keluarga. Seorang muslim hendaknya bekerja untuk keluarganya. Ini mencakup laki-laki, perempuan, masing-masing pada peran dan fungsi masing-masing yang bisa dilakukannya. Fungsi wirausaha untuk masyarakat. Berwirausaha juga memiliki fungsi yang penting bagi masyarakat di lingkungannya. Sesungguhnya masyarakat memiliki sumbangsih bagi seorang wirausaha, baik sebagai tenaga kerja, penyedia tempat, maupun sebagai konsumen bagi produk yang dihasilkannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.